Paparan kita lanjutkan untuk hari ini paparan yang belum selesai. Mudah-mudahan yang sudah paparan kemarin di apa namanya di pembimbingan yang pertama apa namanya cukup sementara cukup. Nah ini yang belum paparan gitu ya, sehingga nanti biar semuanya bisa tercover. Silakan untuk hari ini siapa yang hendak memaparkan untuk saya bantu review terkait dengan pekerjaan sampai dengan matriknya gitu. Saya Pak, izin. Silakan Bu Hovi Dotur. Ya, izin share screen nggak Pak? Monggo, monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit eh, menceritakan atau mempresentasikan terkait tugas asinkronus berupa rancangan aktualisasi yang nantinya akan diseminarkan. Yang pertama ada deskripsi isu. Di sini saya mengambil 5 isu sesuai dengan tugas dan fungsi saya di MTSN Negeri 8. Yang pertama, lemahnya penguatan minat dan motivasi belajar bahasa Arab. Nah, siswa membutuhkan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan motivasi dan minat belajar sehingga pembelajaran lebih menarik dan bermakna dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Isu yang kedua, terbatasnya penyediaan sumber belajar yang kontekstual dan interaktif. Layanan yang berupa pengembangan bahan ajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar bahasa Arab. Isu yang ketiga, belum optimalnya layanan pendampingan belajar personal. Nah, deskripsinya di sini, siswa itu membutuhkan layanan tambahan seperti remedial bagi yang mengalami kesulitan maupun pengayaan bagi yang sudah maju agar siswa ini dapat berkembang optimal sesuai potensinya. Isu yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Deskripsinya, layanan digital yang terarah dapat membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital. Dan yang isu yang kelima, lemahnya dukungan lingkungan untuk praktik bahasa Arab di kelas. Siswa membutuhkan layanan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk praktik bahasa Arab di sekolah maupun di luar kelas. Maksudnya di kelas ataupun di luar kelas gitu, agar keterampilan komunikatif berkembang secara alami kayak Oke, pembiasaan. oke itu dulu Bu. Itu Oke, dulu oke. yang deskripsi isu. Baik, eh, terkait dengan sumber isu sudah benar ya. Kemudian isunya juga sudah sesuai terkait dengan pembelajaran bahasa Arab ini Bu ya. Iya, bahasa Arab. Semuanya tentang bahasa Arab semuanya. Iya, Oke, kayak di nomor 3 itu juga bahasa Arab. iya, Pak. Nah, maka Pembelajaran. nanti dikasih Oh, objek bahasa Arab juga ya, oh, Bu. Itu. siap. Kemudian pada deskripsi isu itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ungkap fakta-fakta yang apa namanya, yang konkret gitu ya, yang konkret tidak berupa apa deskripsi. Maksudnya gini, bukan berupa penjelasan, tetapi fokuskan di apa fakta dan data. Contoh misalkan apa namanya kurang optimalnya publikasi atau misalkan ini. Pertama adalah terkaitannya dulu. Contoh misalkan apa namanya terhambatnya pembaruan data gitu ya. Pertama adalah keterkaitan dengan agenda yang ketiga, khususnya pada bagian apa gitu ya. Jadi kan manajemen ASN itu kan kompleks banget ya. Ada tentang pengelolaan kinerja, kemudian asas-asas dari ASN itu juga ada. Jadi banyak sekali di sana berikan narasi yang spesifik terkait dengan manajemen ASN ataupun smart ASN gitu. Kemudian yang kedua adalah fakta dan datanya juga
di benar-benar konkret ya, apa yang terjadi di sana. Itu. Itu contoh-contohnya. Jadi poin-poinnya adalah keterkaitan isu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah fakta dan data gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bu Bu Pipit ya, panggilannya saya lupa. Oke, jadi misalkan terbatasnya penyediaan sumber belajar dan kontekstual yang kontekstual dan interaktif gitu ya. Maka smart ASN-nya itu pada bagian yang mana? Bisa jadi dia fokusnya di smart apa namanya digital skill ataukah pada bagian apa gitu ya. Jadi dibuat spesifik pada bagian apa dari smart ASN gitu. Itu pada deskripsi. Itu. Kemudian yang kedua adalah fakta dan data. Kita cek ya. Layanan berupa pengembangan bahan ajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa akan meningkatkan, kita nggak membutuhkan sebuah informasi gitu ya. Bukan urgensinya. Bukan urgensinya, tetapi faktanya apa? Contohnya gini. Ini di madrasah mana Bu Pipit? MTS 8 Klaten, Pak. Nah, jadi di MTS 8 Klaten misalkan itu sumber belajar masih belum tersedia, belum belum ada guru-guru yang menyediakan bahan ajar interaktif khususnya pada mapel bahasa Arab. Mungkin kita menceritakan juga contoh aja hanya tersedia hanya tersedia selama ini hanya 3 bahan-bahan interaktif misalkan. Jadi fakta-fakta aja yang tersedia. Apakah dia sudah ada tapi belum banyak, ataukah memang belum ada sama sekali gitu. Kita tidak menjelaskan urgensinya. Misalkan gini, akan meningkatkan keterlibatan, bukan itu. Jadi deskripsi isu itu kita ada dua hal tadi, relevansi dari sumber isu, kemudian yang kedua adalah fakta dan data yang empirik gitu ya. Terutama data-data, bisa data-data primer, bisa data-data sekunder. Maksudnya gini, data sekunder itu data yang memang sudah existing ada, yang kita nggak ambil secara langsung. Misalkan dari guru-guru bahasa Arab eh, senior kita gitu ya, ataupun dari kurikulum, itu data-data sekunder yang bisa kita akomodir di deskripsi ISO. Boleh juga kita mengambil data primer, contoh misalkan hasil wawancara dengan guru misalkan atau kurikulum ya. Wawancara apakah ada sih bahan-bahan bahasa Arab? Oh tidak ada dan seterusnya. Hasil wawancara itu bisa kita tuangkan ke dalam deskripsi isu. Jadi ada dua hal yang perlu dipenuhi. Pertama adalah kita menjelaskan relevansi yang benar-benar spesifik pada bagian Smart ASN misalkan yang spesifik. Kalau manajemen ASN juga sama, mana yang spesifik yang dikaitkan. Itu. Oke, misalkan contoh lagi, misalkan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini layanan digital yang terarah membantu siswa. Nah, kita nggak perlu ke arah sana. Langsung ke faktanya apa yang terjadi, yang problematik. Cari yang problematik, fakta dan data problematik. Itu Bu Pipit masukannya terkait dengan, itu pasti yang ditanya pertama. Yang terjadi apa sih kan menjadi before ini. Before. Jadi deskripsi isu ini secara kualitatif menjadi before sebelum nanti teman-teman itu merealisasikan rancangannya. Before-nya. Nanti after-nya akan dibandingkan. Oh, dari deskripsi isu ini tak terlihat kondisinya seperti ini. Nanti perubahannya seperti apa di laporan aktualisasinya. Itu ya, Bu Pipit ya. Oke, boleh dilanjutkan. Sebentar, saya izin terima telepon sebentar ya. Saya urgent banget. Oke, lanjutkan aja nggak apa? Ini sudah ya. Baik, saya lanjutkan dari beberapa isu yang saya dapatkan. Lalu isu-isu itu kemudian disaring menggunakan tapisan isu yaitu metode APKL dan juga USG. Melalui tapisan ini, isu-isu dapat dianalisis secara lebih terarah menggunakan sehingga menghasilkan core isu beserta akar permasalahannya sebagai dasar penyusun rencana perbaikan layanan. Yang pertama, analisis dengan metode APKL. Nah, isu yang pertama, lemahnya penguatan minat dan motivasi belajar bahasa Arab. Di sini untuk aktualnya dia skornya 5,
problematiknya 5, kehalayakannya juga 5, layaknya juga 5. Nah, jumlahnya 20 menempati ranking yang pertama. Selanjutnya, terbatasnya penyediaan sumber belajar yang konstekstual dan interaktif. Di sini aktualnya 4, problematiknya 4, kehalayakannya 5, dan layaknya 5. Jumlah skornya 18, posisi ranking kedua. Lanjut, isu yang ketiga, belum optimalnya layanan pendampingan belajar personal dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, tadi sedikit kurang. Di sini untuk aktualnya mendapatkan skor 4, problematiknya 4, kehalayakannya juga 4, dan yang layaknya 4, mendapatkan jumlah 16, dan posisi rankingnya 3. Isu yang keempat, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Aktualnya 3, untuk problematiknya 4, kehalayakannya 4, dan layaknya 4, untuk jumlahnya 15, posisi ranking keempat. Dan isu yang terakhir, lemahnya dukungan lingkungan untuk praktik bahasa Arab di kelas. Untuk aktualnya mendapatkan skor 3, problematiknya 3, kehalayakannya 4, layaknya juga 4, dengan jumlah 14, dan menduduki ranking terakhir yaitu 5. Setelah itu analisis dengan USG. Setelah PKL-nya diketahui peringkatnya 1 sampai 3, lalu dianalisis menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Di sini untuk isu yang pertama, yaitu lemahnya penguatan minat dan motivasi belajar bahasa Arab. Urgensinya 5, seriousness 5, dan growth-nya juga 5, total skor 15, menduduki ranking yang pertama. Terbatasnya penyediaan sumber belajar yang konstekstual dan interaktif. Urgensinya 4, seriousness 4, dan growth-nya 5, total skor 13, menduduki ranking yang kedua. Dan yang ketiga, belum optimalnya layanan pendampingan belajar personal. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, total skor 12, dan menduduki ranking ketiga. Oke, saya koreksi dulu, Bu. Ya, Lemahnya penguatan minat dan motivasi belajar siswa. Yang benar itu lemahnya minat dan motivasi belajar siswa, motivasi belajar bahasa Arab siswa ya, ataukah lemahnya penguatan? Jadi penguatan yang lemah gitu. Yang penguatan, Pak. memang lemahnya penguatan. Jadi yang ditreatment adalah nanti apa? Yang ditreatment siswanya ataukah eh, pola penguatan yang dilakukan oleh guru? Hmm, pola penguatan. Jadi maksudnya itu lemahnya penguatan tuh karena memang banyak yang siswa kurang termotivasi ketika mendapatkan pelajaran bahasa Arab gitu loh, Pak. Jadi namanya lemahnya motivasi dan minat Oh, oh, gitu. enggak, enggak. Kan min plus kan itu lemahnya penguatan. Jadi Oh, kalau itu harapannya bentuknya kayak gitu maka eh, minat dan motif boleh taruh bawah, belakang juga boleh. Misalkan lemahnya minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab gitu atau dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi ya Bu ya, jadi itu akan jauh lebih maka nanti kan fokusnya di minat dan motivasi, dua variabel kan di sana. oke. Nah, gitu. Oke, ya, Pak. Oke, lanjut Bu. Selanjutnya ada fishbone. Maaf ini fishbone-nya agak kurang kelihatan, Pak. Iya, memang diperlihatkan, diperluas apa bernama Bu? Oke, saya Diperbesar coba. aja. Oke, oke, Nah, kelihatan. ini core isunya setelah melalui tapisan isu APKL dan USG. Nah, di sini ada ranking yang mendapati ranking pertama, yaitu lemahnya tadi, harusnya lemahnya minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab gitu. Nah, untuk materialnya, media audio visual masih terbatas, bahan ajar belum konstekstual, pemanfaatan fasilitas yang belum optimal. Lalu untuk guru kurang optimal memanfaatkan media,
guru belum maksimal berkolaborasi, dan yang ketiga guru kurang optimal mengembangkan variasi kegiatan inovatif. Selanjutnya metode yaitu strategi partisipatif belum diterapkan, inovasi pembelajaran yang masih terbatas, evaluasi belum menekankan kompetensi komunikatif, dan yang terakhir milio atau lingkungan. Lingkungan belajar kurang kondusif, ekstrakurikuler bahasa juga masih terbatas, dan budaya berbahasa belum konsisten. Untuk gagasan dan kegiatannya pemecah core issue. Nah, setelah didapatkan ranking pertama tadi kan lemahnya layanan, minat, dan motivasi belajar bahasa Arab. Sehingga gagasan pemecahannya atau konsep judul rancangan aktualisasinya yaitu optimalisasi layanan pembelajaran bahasa Arab berbasis media audiovisual untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar bahasa Arab di siswa Oke, MTK 18. baik. Saya coba ini ya, apa namanya, review sekilas. Eh, Biar ada visualisasi, saya coba ini tunjukkan dulu. Apa Pak? Sebentar, ini saya coba tunjukkan sebentar ya. Oh, enggak, Jadi enggak. di gagasan kreatif itu sebenarnya tidak harus langsung judul sebenarnya. Jadi itu kan bermula dari core issue ya. Iya, Core issue ini kita mengambil bagian yang terselesaikan. Jadi contohnya ini, misalkan kita kan memberikan informasi ya tentang apa namanya, kemudian material seperti biasa kan. Nah, kemudian dari sana kita memberikan gambaran dari fishbone yang warna merah adalah apa namanya, core issue ini. Jadi material ini ada 3 core issue, ini ada 2 core issue, ini ada 4 core issue dan seterusnya. Semakin banyak teman-teman memberikan uraian eh, tulang-tulang ikan tersebut, maka teman-teman artinya mampu mendalami apa sih akar masalah yang terjadi. Semakin banyak akan semakin baik gitu. Artinya teman-teman bisa lebih mendalam di dalam memperoleh akar masalah yang sebenar-benarnya gitu. Itu ya. Jadi namanya akar kan sampai mendalam. Apa warna merah? Warna merah ini adalah core issue yang nanti bukan core issue, akar masalah, cause root namanya. Akar masalah yang terselesaikan dari gagasan kreatif yang kita sajikan gitu. Kenapa? Karena gagasan kreatif yang kita sajikan itu kan belum tentu mampu menyelesaikan seluruh akar masalah yang kita identifikasi. Ya, jadi kenapa dikasih warna merah? Nanti teman-teman memberikan warna-warna tertentu ya kayak tadi kan Bu Pipit juga sudah memberikan itu. Nah, kemudian dari sana, kita bisa memberikan apa namanya? Ini kan akar masalahnya ya. Guys, sebentar, bukan yang ini. Saya coba carikan satunya aja. Satunya yang nah, sebentar. Mana ya? Ini aja. Oke, nah ini kelihatan ini kayaknya. Sebentar, saya coba share screen lagi. Jadi di Fishbone ini, tadi kan kita Fishbone-nya sudah ada core isunya ya. Core ini namanya core isunya. Kemudian yang warna-warna yang bold ini adalah yang terselesaikan akar masalahnya, yang warna merah ini. Nah, di bawahnya ini kita memberikan sebuah gagasan. Ya, gagasan tidak langsung judul. Gagasan itu belum judul. Gagasan yang diambil untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone adalah dengan ini. Ya, tidak harus langsung judul. Dalam hal ini adalah kegiatan apa namanya, kegiatan utamanya adalah ini. Dengan gagasan tersebut harapannya dapat memberikan solusi dari cost root. Jadi kita memberikan sebuah narasi bahwa eh, gagasan kreatif ini itu hanya menyelesaikan cost root tertentu saja. Ini satu kurangnya. Jadi kan dari sini kan.
dari kurangnya. Jadi yang warna-warna bold ini ditegaskan kembali. Maksud ya, jadi yang warna-warna bold ini bahwa gagasan kreatif ini hanya menyelesaikan construct tertentu saja. Apa saja kita bisa uraikan gitu. Itu ya, terkait dengan construct-nya. Misalkan ini ya teman-teman ya. Construct-nya apa? Kurangnya ruang bagi mahasiswa. Ada nggak di sini? Oh ada, di bagian main-nya. Yang saya bold. Terus ada lagi, misalkan kurangnya budaya pemanfaatan aset sebagai sarana pembelajaran. Jadi kurangnya eh, apa namanya aset ya, kurangnya budaya pemanfaatan aset. Jadi sederhananya adalah kita menyajikan gagasannya apa, kemudian construct yang terselesaikan apa, gitu. Oke ya, seperti itu. Baru nanti kita memberikan uraian kegiatan sama langkah-langkahnya. Seperti itu. Itu ya teman-teman terkait dengan gagasan kreatifnya. Itu Bu. Jadi bisa tidak berupa tabel, tapi nanti berupa uraian. Uraian kayak tadi. Gagasan kreatifnya apa, kemudian apa konstruk yang terselesaikan dari fishbone tersebut. Oke ya. Baik, silakan lanjut. Oh, belum ada, belum sampai matrik Bu ini. Ini baru kegiatan pemecah core isu, Pak. Ini Oh, yang matrik 6 kolomnya belum? ada, Pak. Oh, Ini, Pak. yang langsung matriknya aja. Oke, silakan. Eh, sebentar. Nah, ini untuk matrik rancangan aktualisasi yang pertama isunya yaitu, maaf, bukan isunya tapi kegiatannya. Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran bahasa Arab yang terkesan membosankan. Nah, tahap kegiatannya yang pertama berdiskusi dengan mentor, yang kedua observasi langsung di kelas dengan membagikan soal pretest, tiga menyebarkan angket atau kuesioner, yang keempat berdiskusi dengan guru bahasa Arab mengenai metode yang selama ini digunakan, dan yang kelima analisis hasil belajar siswa dan partisipasi dalam pembelajaran. Selanjutnya untuk output atau hasilnya yang pertama mendapatkan arahan tentang pendekatan identifikasi masalah pembelajaran, yang kedua hasil pretest yang menunjukkan tingkat Oke, pemahaman. oke baik. Saya Oh, langsung review ya, Bu. geng. Pertama, kegiatan yang kedua apa, Bu? Mengidentifikasi, kegiatan yang kedua, kegiatannya dulu aja. Oh, kegiatannya dulu. Yang kedua, Ah, merencanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis media audiovisual. oke. Yang ketiga, membuat dan mengembangkan media pembelajaran audiovisual. Hmm. Yang keempat, mengimplementasikan media pembelajaran audiovisual di dalam kelas. Dan yang kelima, ini kurang G. Evaluasi hasil. Oke, mengevaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran berbasis media audiovisual. Oke, sekarang di Fishbone-nya ada audio visual nggak? Pendefinisian audio visual. Di Zoom. Ini Pak, media audiovisual masih Oke, terbatas. jadi harus ada relevansi ya. Nah, sekarang saya coba tunjukkan di bagian matrik biar lebih konkret aja, biar kelihatan. Pertama di matrik, Oh, matrik ya, matrik. ya. Oke, matrik itu pertama dibuat pertahapan yang bagian kegiatan gini, bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi susunannya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, persis kayak gini. Kemudian setiap kegiatan, teman-teman split tahapannya ya. Tahapannya di split. Output itu bukan per kegiatan. Kalau bisa dibuat garis-garis pembatas seperti ini, tapi dia per tahapan. Ini kata benda ya nanti ya. Outputnya kalau bisa kata benda kayak data fisik, kemudian dokumen apa, pemahaman. Jadi harus ada bukti yang nanti bisa di apa munculkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai berakhlak ini bukan per kegiatan dibuat global, tetapi dia per tahapan kegiatan. Jadi kita melihatnya per tahapan kegiatannya itu output atau hasil dan keterkaitan nilai-nilai dasar itu juga per tahapan. Baru keterkaitan visi misi itu per kegiatan. Itu ya bedanya ya dibuat split kayak gini.
Misalkan ya, ini tahapannya ada pengulangan bagaimana? Nggak apa-apa. Ini akuntabel. Ini juga akuntabel. Nggak apa-apa. Ya. Narasinya ini adalah narasi yang benar-benar relevan dengan apa tahapan yang dilakukan. Itu. Misalkan ini konsultasi, maka dia membangun kerjasama dengan mentor untuk memperoleh arahan. Jadi kita lihatnya adalah pertahapan kegiatan. Itu ya. Itu kalau yang tadi sepertinya langsung global ya, dibuat batas-batas seperti ini, Bu. Kemudian di bawah dikasih analisis dampak. Analisis dampak ini adalah dampak ketika kegiatan tidak terlaksana, apa yang terjadi. Ini menunjukkan urgensi dari kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika nilai dasarnya tidak dilakukan, kira-kira apa yang dampaknya gitu ya. Jadi ada dua untuk analisis dampak dari setiap kegiatan. Jadi nanti teman-teman membuat formatnya seperti ini, kegiatan, kemudian tahapan-tahapannya, outputnya nanti biar terukur, dibuat per tahapan outputnya gitu ya. Kemudian nilai dasarnya juga per tahapan gitu. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian contoh lagi misalkan ini juga sama tadi ya. Ini sesuai nggak ya? Contoh lagi misalkan ini. Nah ini juga sama ya. Ada tahapan, outputnya juga per tahapan. Kemudian dibuat juga keterkaitan AND, juga visi misi ya. Visi misi. Visi misi dibuat per kegiatan aja cukup. Kemudian ketika kegiatan itu tidak terlaksana, kemudian ketika nilai dasar itu tidak dilakukan, itu kira-kira apa yang terjadi. Seperti itu. Itu teman-teman terkait dengan apa namanya matrik kegiatannya. Nah, yang di miliknya Bu Pipit ini yang perlu dibuat adalah pembuatan batasan-batasan per kegiatan, Bu. Dibuat batasan-batasan antara tahapan, kemudian hasil sama keterkaitan dengan nilai-nilai dasarnya. Gitu. Oke, dipahami ya. Untuk Iya. outputnya jangan kata kerja ya. Hasil adalah mendapatkan arahan, bukan, tetapi catatan arahan, misalkan. Jadi kata benda yang nanti bisa dimunculkan di dalam tagihan laporan. Jadi laporan aktualisasi itu nanti apa? Laporannya langsung hasilnya apa? Jadi nanti penguji itu mengujinya adalah kesesuaian antara output yang direncanakan dengan hasil yang diperoleh. Berupa video, berupa catatan atau apa gitu ya, yang bisa dibuat. Jumlah tahapan dengan output minimal sama ya. Misalkan per tahapan jenengan outputnya ada dua ya boleh, nggak apa-apa. Itu contoh. Itu Bu Pipit. Nggih, Pak, boleh niki Pak, minta file itu. Soalnya waktu Pak Falah share screen saya tidak bisa melihatnya. Yang mana Bu? Ini Kalau in, metrik. kalau metrik yang ini baru dipaparkan kemarin ya. Jadi saya belum. Yang kemarin aja udah. Yang sudah saya bagikan yang dua itu sudah kayaknya. Ini bentar, bentar. Kalian screenshot aja ya. Karena Karena ini baru dipaparkan, belum sampai laporan aktualisasi. Ini aja di screenshot aja udah cukup. Oke ya, di screenshot aja cukup. Ini nggak belum bisa saya bagi kecuali yang dua kemarin. Itu kan sudah tahun yang lalu. Ini karena ini baru paparan kemarin ya RA-nya dan masih dilakukan realisasi gitu. Jadi belum belum bisa saya bagikan. Paling screenshot aja poin-poin yang bisa kita jadikan inspirasi aja gitu. Itu itu Bu masukannya. Bisa di screenshot ya. Iya, nanti minta satu grup Pak. Soalnya kalau saya share screen tidak bisa melihat. Oh, Iya. jenengan saya skin. Oke, nanti dari Heeh. teman-teman. Oke, Baik, ini sudah Pak. Saya cukup ya. stop. Baik, Ya. stop share. Satu lagi ya kayaknya ya. Terima kasih, Bapak. Iya, Saya ya sama-sama. Pak. Siapa namanya? Eva Pak. Oh, Siapa dulu ini? Pingsut. Kemarin guru semuanya. Yang belum
yang selain guru yang belum? Saya Pak Auditor. Oh ya Saya PLP. auditor, PLP. Ya, Kok Pak Ya, belum? semuanya. Oke, yang ini dulu ya, apa namanya? Auditor, sekilas dulu. Gak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa dua lah. Nggih, izin share Paling nggak screen, Pak. ide-idenya bisa muncul. Silakan, Bu Eva, terlempar. Oke, cek suara. Saya terlempar tadi ya. Halo? Iya, Pak, sudah. Oke, oke, silakan. Iya, saya Eva Nur Safitri, jabatan calon auditor ahli pertama. Di sini saya mendapatkan 5 isu. Hmm, Yang pertama itu kurangnya digitalisasi kegiatan Satuan Pengawas Internal UIN Saisu. Ini deskripsinya. oke, saya lihat aja langsung ya. Oh, nggih, Pak. ISO ukurannya digitalisasi, keterkaitannya semua TSN ya. Nggih, Salah satu bukti-buktinya apa? Ada nggak bukti-buktinya? Kondisi saat paling menunjukkan bahwa baru sebagian besar narasi auditor. saja, Pak. Oke, ini fakta-fakta yang terjadi ya, Bu, di tempat Iya, Bapak. UIN ya. Iya. Sebagai Oke. salah satu unit strategis dalam menjamin akuntabilitas dan tata kelola perguruan tinggi, SPI dituntut mampu bekerja Mhm. secara efektif, Oke. transparan, dan berbasis teknologi. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengawasan, audit, dan pelaporan masih dilakukan secara manual. Yang kedua, ada kurang optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat atau DUMAS pada media sosial. Ini Oke, bisa itu, Bu. relevansi Langsung dengan Smart bawa ASN, iya, fakta-faktanya ada ya. iya Pak, di deskripsi ketidakmampuan dalam mengelola kanal Dumas secara cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, isunya kurangnya pemahaman mengenai fungsi Satuan Pengawas Internal UIN SAISU Purwokerto. Ini terkait manajemen ASN. Oke. Kalau misalkan eh, kata-kata Upin Prof Kiai Haji itu tidak harus semuanya ditulis gimana? Nanti di narasinya aja. Karena kan sudah dipahami bahwa ini Oh, terjadi di UIN gitu ya. di isunya ini, Pak. Ya, SPI gitu. Apa fungsi Oh iya, Satuan Pengawas Internal gitu ya. SPI saja gitu ya, Pak. Itu kan Oh iya, sudah sekarang kegiatan ini kan sudah dimafhum, dipahami gitu ya iya ya. di sini. Paling di narasinya aja dispesifikkan itu. Baik, Pak. Oke, serasa ini Kemudian just ada kesesuaian ya antara yang bukti fisik, bukti-bukti otentiknya dengan keterkaitan agenda yang ketiga. Terus yang isu yang keempat, isu yang keempat yaitu kurang tersosialisasinya informasi terkait kegiatan SPI. oke, oke. Nanti teman-teman ketika membuat judul itu jangan disingkat ya. Misalkan KUA di mana itu kantor urusan agama gitu. Karena kan yang membaca nanti bisa jadi dari tempat yang lain ya. Gitu. UIN, Universitas Islam Negeri misalkan gitu. Oke, ini sudah Baik, sesuai Pak. Bu. Saya rasa untuk keterkaitan. Yang kelima apa? Yang kelima, belum optimalnya proses pengawasan pada SPI. Oke. Kemudian untuk identifikasi atau analisis isu, ada APK. Yang pertama ada APKL. Hmm. Ini isu yang pertama kurangnya digitalisasi kegiatan SPI ada di peringkat 5. Kemudian isu kedua kurang optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat atau DUMAS pada media sosial ada di peringkat Oke. keempat. Oke, lewat Yang aja. Lewat oke, aja WSG sampai matrik. Saya mau lihat matriknya. Gagasan kreatif dulu. Gagasan kreatif. Oke, Fishbone dulu. Fishbone dulu. Nah, Fishbone-nya kalau bisa di setiap aspek jangan hanya satu ya. Itu bukan baik Pak. Iya. bukan kosrut ya, tapi kosrut itu Mm. harus benar-benar mendalam. Nanti dikasih tanda mana yang terselesaikan dari gagasan kreatif itu, kayak tadi yang sudah saya Iya, tunjukkan. baik Bapak. Oke, oke, gagasan Kemudian kreatifnya. gagasan Oke, baik.
Langsung mau ke Ini matrik atau kegiatan matrik gimana? ya, di matrik Iya, aja. bentar, Pak. Tahapannya apa kegiatannya? Kegiatannya aja Bu disampaikan. Melakukan. Melakukan konsultasi dengan pimpinan SPI dan mentor. Nah, melakukan konsultasi itu bagian dari identifikasi nggak? Atau enggak? Ini Terpisah ya, Bu? konsultasi dulu, identifikasi itu identifikasi pada websitenya, Pak. Saya kan, Oke, oke, oke. Heeh. Oke, lanjut. Yang kedua, melakukan identifikasi website yang sudah ada. Ini membuat daftar informasi yang sudah ada, kemudian membuat daftar yang diperlukan dari hasil evaluasi. Di Fishbone itu ada problem tentang website yang masih lemah atau seperti apa gitu. Ada nggak informasi kurangnya eh, pemahaman terkait penggunaan website ya? Oke, iya, Pak. ya baik. Jadi itu yang harus ditegaskan antara keterkaitan kegiatan dengan akar masalah yang ada di Fishbone gitu. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, ini gagasan kegiatannya mengoptimalisasikan website SPI. Tahap-tahapnya itu yang pertama berkoordinasi dengan tim SPI terkait pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan SPI yang sudah dilakukan. Kemudian memasukkan profil, visi misi, dan informasi lainnya terkait SPI termasuk artikel atau berita kegiatan. Yang ketiga, menambah fitur pengaduan masyarakat. Yang keempat, konsultasi terkait hasil optimalisasi website kepada pimpinan dan mentor. Dan yang kelima, melakukan perbaikan berdasarkan arahan pimpinan dan mentor. Oke, di matriknya. Di matriknya, ini Bapak. Bentar. Kalau headernya disamakan sesuai standar ya, Bu. Sesuai standar yang Oh iya, tadi Bu. sudah saya munculkan. Jadi tidak membuat judul sendiri di bagian headernya. Bukan gagasan kegiatannya, tapi kegiatan, kemudian tahapan, output, garis miring hasil gitu. Disamakan persis. Gitu ya. Nah, Baik, Pak. kemudian sama kayak tadi masukannya, kegiatan atau hasil sama keterkaitan dengan nilai dasar itu dibuat per tahapan gitu ya. Kayak di bagian tadi yang sudah saya tunjukkan sama ada analisis dampak ya seperti itu. Kemudian yang mau saya tunjukkan lagi adalah eh, ini indikatornya. Jadi di dalam gagasan kreatif selain tadi mana bagian konstruk yang terselesaikan, teman-teman juga bisa menambahkan gagasan kreatif kan tadi isinya apa? Ini bukan ini ya tadi ya. Ini saya ngambil kombinasi aja. Selain mana bagian-bagian konstruk yang terselesaikan, teman-teman juga bisa memberikan penegasan indikator keberhasilan dari gagasan itu apa. Contoh ini kan pemanfaatan sosmed ya melalui TikTok. Maka dikatakan gagasan itu terselesaikan jika apa indikatornya gitu. Ini berguna sebagai apa? Sebagai batasan. Batasan. Kan tadi misalkan peningkatan literasi, misalkan ya. Peningkatannya berapa? Nah, dikatakan dia berhasil ketika siswa mencapai nilai berapa. Gitu contohnya. Apa di website misalkan. Di website tadi dari SP itu dikatakan berhasil program ini ketika apa? Misalkan kunjungan websitenya mencapai kenaikan 5% misalkan, ataukah apa namanya eh, tersedianya konten tentang SPI di website fakultas misalkan. Jadi ada dikatakan gagasan kreatif ini terselesaikan jika apa? Syukur-syukur dia memang measurable, bisa diukur, apalagi bisa apa ya observable. Itu juga jauh lebih bagus juga gitu. Jadi teman-teman ini akan menjadi batasan ya. Kenapa? Karena penguji itu kadang ini dikatakan berhasil jika apa? Kalau nggak ada batasan indikator keberhasilan, maka dia unlimit ya, unlimited scale gitu kan, skala yang terlalu jauh gitu. Tapi kita dengan membuat batasan seperti ini, itu akan jauh lebih lebih memudahkan kita di dalam kapan eh, apa namanya pekerjaan kita, gagasan kreatif kita itu dikatakan tuntas gitu.
Itu ya teman-teman, nanti di gagasan kreatif boleh ditambahkan seperti itu. Gitu. Oke, sepertinya cukup ya di bagian dari Bu Eva. Ada yang ditanyakan Bu Eva, kayaknya poin-poinnya hampir sama ya tadi ya, membuat garis-garis itu. Baik, Pak. Oke, cukup satu lagi nih kayaknya Terima ya. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini siapa lagi nih? Sayang ya, Pak. Ya, Siapa? ini sejak kemarin ibu-ibu semuanya atau pernah bapak-bapak? Oke, ini bapak-bapaknya Baru ngalah. sekali. Oke, ini siapa dulu nih? Bu Eka, yang Pak Pak Firman tadi yang Prakom ya. Iya, Pak. Ini siapa dulu? Bu Eka apa Pak Firman dulu? Saya dulu ya, Pak. Oke, ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah, silakan. Oke, untuk deskripsi isu sendiri, mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya kan di madrasah untuk labnya, Oh, ini sebagai apa? PLP. Pengelola Ya, laboratorium pendidikan. Pranata Laboratorium Pendidikan. Oke, oke. Saya ada di madrasah dan untuk labnya itu sudah nonaktif sekitar hampir 2 tahun. Oh, Jadi oke, oke. selama kurang lebih 2 tahun ini nonaktif dikarenakan terdampak renovasi bangunan di sekitarnya. Jadi Oke. beberapa ada 3 lab, satu digunakan untuk kelas, dua terdampak pembangunan-bangunan di sekitarnya. Maka dari itu ada beberapa isu yang saya ambil. Yang pertama ada kurangnya pelatihan untuk pengembangan profesi peranata laboratorium pendidikan. Kedua, kerusakan alat dan bahan-bahan yang terindikasi kadaluarsa karena lama tidak terpakai. Yang ketiga, minimnya data administrasi laboratorium dan tidak terdokumentasi dengan baik. Keempat, tidak terpenuhinya standar ruang laboratorium. Dan kelima, hilangnya kesempatan praktikum untuk siswa. Oke, ini lebih ke ini kan sudah ada fakta dan data ya, Bu. Sudah bagus Oke, ya. Tinggal reasoning dari keterkaitan isu dengan agenda yang ketiga gitu. Maksudnya, Bu? iya, Ya itu aja sih ditambahkan di deskripsi ini sudah bagus karena memang ini istilahnya Bu Eva, Bu Eka ya. iya, Bu Eka babat alas gitu kan. iya. Nah, jadi mudah untuk menetapkan fakta gitu. Jadi yang penting di sini yang perlu ditambah adalah reasoning keterkaitan isu dengan agenda yang ketiga gitu. Oke, ini sudah bisa diterima sih masalah-masalahnya. Geser ke bawah, saya rasa. Ini laboratorium apa? IPA apa laboratorium? Sains, Pak. Jadi ada kimia, biologi, sama fisika. Nah, ditulis laboratorium apa gitu ya. Karena kan ada laboratorium agama, laboratorium Oh, eh, oke. agama, dan ya dibuat spesifik nanti. Oke. Oke, APKL, USG dilewati aja, geser ke bawah ke matrik. Fishbone dulu apa Fishbone dulu, matriks? Fishbone dulu, Fishbone dulu. Oke, untuk diagram fishbone-nya ada 3 komponen. Yang pertama, untuk komponen main tidak lengkap dalam pencatatan alat dan bahan. Yang kedua, guru atau petugas laboratorium tidak memiliki pelatihan dokumentasi. Kedua, yang material, satu, buku log praktikum tidak tersedia. Yang kedua, formulir administrasi tidak tersedia secara konsisten. Selanjutnya, pada metode pencatatan dilakukan seadanya, tidak standar, tidak ada format tetap untuk laporan penggunaan alat bahan. Yang ketiga, belum ada sistem pencatatan inventaris alat dan bahan. Yang terakhir ada Milio. Yang pertama, administrasi belum terintegrasi dalam sistem digital. Yang kedua, proses renovasi membuat administrasi terabaikan. Maka dari itu ada core issue minimnya data administrasi laboratorium dan Oke, tidak terintegrasi baik. sistem digital. Pertama, isunya itu minimnya data administrasi laboratorium dan tidak terintegrasi sistem digital.
Itu sebenarnya dua isu yang dijadikan satu gitu. Kira-kira tingkat apa ya keterselesaiannya bisa ya Bu ya? Sekarang ada dua ya, minimnya data administrasi laboratorium, gitu J, kan? Yang kedua adalah belum terintegrasinya sistem digital. Itu J, sebenarnya dua isu. J. Apakah nanti memang dengan memilih dua isu dua isu yang dijadikan satu isu besar, ataukah mau di-split gitu? Nanti gagasannya mau apa dulu? Saya mau optimalisasi data dalam bentuk digital, Bapak. Jadi eh, nanti itu rencananya saya mau membuat seperti link. Jadi seluruh inventarisasi, proses peminjaman dan pengembalian alat bahan dan apapun termasuk apa? Oh, jadi gini, Contoh, isunya dibuat lebih gabungan, belum terintegrasinya data administrasi laboratorium IPA secara digital itu, misalkan. oke, Jadi bukan dan, itu kan menjadi dua dua apa namanya isu yang seolah-olah terpisah gitu. J. Itu Pak, Bu. Masukannya kayak gitu. Kemudian yang mana dari akar masalah kan nanti dibuat tanda khusus ya Bu, yang mana yang terselesaikan, mana yang tidak. G, siap, Pak. Oke, sekarang geser ke bawah matriknya. Ini juga sama, dibuat apa namanya garis-garisnya per tahapan. Oke, kegiatannya apa aja Bu? Untuk kegiatan Oh nanti yang boleh pertama, dibuat indikator keberhasilan ya teman-teman ya. Ini kira-kira apa? Dikatakan dia berhasil, misalkan tersedianya websitenya atau seperti apa gitu ya. G. Oke, kegiatannya ini ya, mengidentifikasi, oke, kemudian mengembangkan sistem informasi administrasi lab, identifikasi, mengembangkan, menerapkan, sosialisasi, kemudian mengevaluasi. Oke, udah bagus ini, prosesnya sudah urut ya, identifikasi, aksinya, evaluasi. Tinggal yang bawah nanti dibuat split-split per tahapan, itu aja Bu. G, Pak, siap. Oke. Cukup ya kayaknya ya. Pak G. Firman, saya masih bisa Pak Firman. Terima kasih, Pak. Oh iya, Satu, Pak. Kasih. satu lagi ya. Mohon maaf bagi yang lain. Yang belum banyak ya nanti. Mohon izin share screen, Pak. Silakan Pak Firman. Apakah sudah terlihat, Pak? eh Kayaknya terlalu kecil menurut saya. Di zoom lagi. Oke, silakan. Ini identifikasi isu dan gagasan saya yang sudah saya buat khusus untuk instansi di tempat tugas saya di Hmm. Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Hmm. Yang pertama ini masalahnya karena belum optimalnya penerapan sistem administrasi digital yang terintegrasi antar unit kerja. Oke. Iya. Kemudian kurangnya penguasaan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pegawainya. Ya, di sini juga infrastrukturnya masih terbatas sehingga menghambat proses digitalisasi kerja. Kemudian minimnya mekanisme keamanan data instansi seperti backup berkala atau manajemen hak akses. Dan yang terakhir ini kurangnya kesadaran etis dalam pengelolaan penggunaan data digital. Oke. Begitu, Pak. Nah, masukan saya sebenarnya sumber isu itu nggak harus parsial Smart ASN ya. Jika itu memang nyambung-nyambung terkait manajemen ASN, itu boleh Smart ASN dan manajemen ASN. Misalkan terkait dengan tata kelolanya ya, tata kelola dari kepegawaian atau tata kelola dari apa kinerja gitu kan. Seperti hanya nomor 4 bisa jadi nih manajemen dari pola SOP-nya atau alur kerjanya kan bisa menjadi bagian dari manajemen ASN. Jadi bisa Smart ASN dan manajemen ASN. Gitu Pak. Jadi biar tidak monopoli Smart ASN saja.
Bisa juga, karena kan tidak parsial tentang teknologi ya. Smart governance Iya. itu kan harus dua pilar, smart ASN sama manajemen ASN. Seperti itu Pak Oh Firman. iya. Untuk yang deskripsinya sudah bagus, ya. Iya. Data-datanya sudah aktual, tinggal nanti reasoningnya aja kayak tadi yang saya sampaikan. Misalkan manajemen ASN, apa sih keterkaitan antara isu tersebut dengan, kalau sumber isunya kan udah ya, keterkaitan antara isu dengan sumber isu. Itu apa? Oh iya, iya Pak. Kayak tadi. Oke, faktanya udah bagus. Oke, sekarang kalau terus ini apa namanya? Eh, masih naik, masih atas, Pak. Masih atas kayak tadi. Jangan memberikan contoh. Contoh ini, seperti backup berkala dan manajemen hak akses. Itu letakkan aja di deskripsi. Gitu. Seperti backup Oke. berkala. Nah, jadi minimnya mekanisme apa namanya Keamanan. keamanan data instansi. Maka nanti penjelasannya di deskripsi. Jadi usahakan isu itu nggak usah terlalu panjang gitu ya. Apalagi keterangan. Ini kan kata keterangan kan, itu nggak usah dimasukkan di deskripsi aja gitu Pak. Oke, baik Pak. Oke, sekarang yang bawah Pak, langsung di Fishbone-nya aja. Ini nggak ada masalah. Oke, Ini untuk analisis diagram fishbone-nya, nah, kemudian dari sumber sumber daya SDM-nya, ini karena penguasaan teknologi, pegawainya ini masih kurang. Kemudian pegawai ini masih resisten terhadap perubahan teknologi digital, seperti masih oke. enggan-enggan atau masih takut-takut seperti itu, Pak. Kemudian dari lingkungannya ini anggaran IT-nya kurang memadai dan Hmm, budaya kerja manualnya oke. ini masih kuat. Oke, Jadi baik. musuh. Saya coba review. Nah, yang pertama, hal-hal yang sifatnya dia bisa digabungkan, seperti kontrol sama metode ini kan sebenarnya hampir sama ya. Mekanisme, sebuah proses, sebuah prosedur itu kan kontrol, gitu kan. Tidak ada sistem monitoring, itu kan sebuah metode sebenarnya. Metode kan ada metode, kemudian environment atau milieu, kemudian man, sumber daya manusia, gitu kan. Nah, sebenarnya bisa digabungkan. Tidak harus kita enam, karena antara kontrol dengan metode itu sebenarnya eh, sama gitu ya. Mungkin pakai yang tadi kemarin 4M ya atau berapa itu ya. Tetapi kita Oh bisa iya, perinci dari akar masalahnya itu akan jauh lebih bagus gitu. Karena aspek kontrol sama metode itu hampir hampir sama gitu gitu. oh iya, Ya, jadi menggunakan kemarin aja yang 4M gitu ya, man, method, milieu, man gitu. iya Sama baik nanti Pak, dikasih tanda mana yang terselesaikan, mana yang tidak. Gitu ya, Pak. iya Oke, baik Pak, untuk poin-poinnya sudah bagus sih akar masalahnya, karena memang spesifik terkait dengan layanan yang masih problem gitu. iya. Geser bawah, Pak. Gagasan kreatif, oke. Pemecahannya, Ini silakan. terjadi karena di sini sistem administrasinya ini masih terpecah-pecah, jadi masih ketergantungan pada sebuah Google Form biasanya. Oke, oke. Yes, di Google Form ini karena Google Form ini kan tidak terintegrasi sistemnya, sehingga ketika melakukan pencarian data atau melakukan backup ini masih terpecah-pecah Oke, gitu Pak, oke. sehingga ya yang mana nanti dapat menghambat layanan, kecepatan layanan, kemudian akurasi informasi, kemudian kolaborasi antar divisi Oke, karena oke. tadi tidak terintegrasi antara unit kerja satu dengan yang lainnya yang saling berpangku kepentingan. Baik. Yang mana Oke, ini akan menitik beratkan pada penciptaan Simple K, yang mana Simple K ini sudah sudah ada di sini, namun hanya dalam sebuah Google Form, oke, oke. di mana Simple K ini eh, yang ada di sini itu hanya untuk pengajuan usul kenaikan pangkat, kemudian pengajuan cuti, dan pengajuan ini progresnya dapat dilihat, namun dalam sebuah spreadsheet, Oke, yang baik, mana baik. ini ditampilkan seluruhnya, sehingga dari sisi kerahasiaan ini masih kurang menurut saya, yang mana data progres ini seharusnya tidak Oke, semuanya oke. ditampilkan. Baik, dipahami, Pak. Oke. Sudah paham. Nah, untuk Kemudian, yang matriknya, Pak, matriknya aja langsung. oke,
Materinya baru baru ini, Pak. Oke, kegiatannya Iya. aja. Saya mau lihat Kegiatannya kegiatannya. saya Identifikasi melakukan penyusun. nggih, kebutuhan fungsional dan Mhm. fungsional terlebih dahulu bersama mentor. Kemudian Oke. Nah, ini saya coba langsung review aja. Eh, tahapan jumlahnya jangan sama dengan kegiatan. iya, Pak. Ya, jadi tahapannya itu dibuat uraian lebih rinci ya. Karena kalau satu artinya ya tahapan sama dengan kegiatan gitu. Jadi kegiatan tahapannya apa dibuat 3 atau 4 gitu ya, dibuat rinci kayak tadi. Gitu Iya, ya Pak. Pak, uraian ini sudah bagusnya aplikasinya. Nanti dibuat ke ini ya, kira-kira dengan durasi waktu 1 bulan itu terselesaikan nggak? Itu yang perlu dipastikan gitu Pak. Iya, baik, Gitu. Pak. Oke, itu sih poin-poinnya untuk yang simple kak ya bacanya ya. Simpel Kak, simpel Kak. Ya, nanti ada tahapan evaluasinya ya Pak ini. Yang kelima evaluasi kan? eh yang Nah, itu yang klasternya dibuat pertama perencanaan identifikasi. Klaster kedua adalah aksinya. Klaster ketiga adalah evaluasi. Nah, ini aksinya semuanya banyak aksinya iya, ya. Yang bagian evaluasinya nanti ditegaskan gitu ya. Ini 5 sebenarnya bagian dari evaluasi ya, pengujian sistem kan seperti itu. Cuman iya, tahapannya diperinci kembali. baik, Pak. Oke. Mungkin itu teman-teman ya. Mohon maaf, ini jam 2 harus pindah kelas. Ya, itu Oh, paling nggak ada gambaran. Nanti saya di kegiatan ketiga, teman-teman yang belum paparan bisa memaparkan kembali seperti itu. Silakan dilanjutkan sesuai dengan timeline yang ada ya. Membuat bab awal ya, bab awal sudah di screenshot kemarin ya tahapannya. Silakan nanti bisa diakses ke PLC seperti itu. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf, saya harus lanjut di kelas yang lain jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.